Halo, kembali lagi bersama Alfa Statistika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam analisis statistik, yakni analisis regresi linear berganda, di mana ada beberapa tujuan dari analisis regresi berganda. Sebelum itu, di sini saya sudah membuat salah satu contoh model penelitian yang akan kita jalankan pada video kali ini, di mana kita memiliki dua variabel X, yakni kualitas layanan dan citra perusahaan, dan satu variabel Y, yakni loyalitas pelanggan. Jadi ada beberapa tujuan dari analisis regresi berganda itu sendiri. Yang pertama, di sini saya sudah menampilkan atau membuat beberapa template, salah satu template. Yang pertama kita lihat adalah uji T-nya. Uji T-nya itu adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau secara sendiri-sendiri, yakni kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua yang kita lihat dari analisis regresi berganda adalah uji simultannya atau uji F, yakni pengaruh secara bersama-sama dari variabel X, yakni kualitas layanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yang kita lihat adalah koefisien determinasi atau R-square-nya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan salah satu contoh yang terdiri dari 3 variabel dan ada 100 data semuanya. Ini hanya sebagai contoh ya. Di sini variabelnya kualitas layanan, variabel X-nya kualitas layanan dan citra perusahaan, sedangkan variabel Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Oke, di sini kita akan melakukan pengaplikasian dan melihat atau menginterpretasi hasil dari analisis regresi linear berganda itu sendiri. Langsung saja kita analisis dulu. Caranya kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Selanjutnya muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan saja variabel X kita, yaitu kualitas layanan dan citra perusahaan, ke kotak independen, dan variabel loyalitas pelanggan ke kotak dependen. Nah, bagian kanan, kotak kanan atas ini kita tidak usah sentuh, kita tidak perlu otak-atik lagi, langsung saja kita klik OK. Kemudian langsung muncul hasil dari analisis regresi berganda itu sendiri. Nah, setelah kita lakukan analisis, selanjutnya kita melakukan interpretasi. Dari hasil ini ada beberapa variabel, beberapa kotak atau tabel di sini. Sebagaimana template ini, yang pertama kita lakukan pengujian hipotesis atau uji T-nya. Nah, di mana kita lihat hasilnya? Kita lihat di kotak koefisien ini. Kita copy dulu. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, untuk koefisiennya yang kita lihat yang pertama adalah nilai konstannya. Nilai konstan ini apa? Nilai konstan ini digunakan untuk melihat berapa nilai dari variabel Y ketika variabel X-nya itu bernilai 0. Dalam artian ketika variabel kualitas layanan dan citra perusahaan itu pada posisi 0, itu berapa nilai loyalitas pelanggannya. Di sini kita dapat nilai konstannya sebesar 13,767, yang berarti bahwa ketika kualitas layanan dan citra perusahaan itu bernilai 0, maka nilai loyalitas pelanggan adalah sebesar 13,767. Itu arti dari nilai konstan. Selanjutnya, kita ambil nilai koefisien regresinya. Untuk kualitas layanan, kita dapat nilai koefisien regresinya sebesar 0,358. Dan untuk citra perusahaan, nilai koefisien regresinya sebesar 0,567. Ini ada nolnya. Selanjutnya, kita ambil nilai p-value-nya. Nilai p-value untuk kualitas layanan itu di sini, nilai signifikansinya. Sebenarnya untuk melihat signifikansi itu bisa dua, ya ini signifikansi dan nilai t-value-nya atau nilai t-nya. Untuk mempermudah pemahaman kita pada video kali ini, kita hanya gunakan nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansi untuk kualitas layanan itu sebesar 0,002.
Dan untuk citra perusahaan itu sebesar 0,000. Oke, selanjutnya kita interpretasi untuk koefisien regresi yang pertama, yakni kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai koefisiennya itu sebesar 0,358, yang berarti bahwa kualitas layanan itu berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan angka ini interpretasinya adalah ketika kualitas layanan itu mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka loyalitas pelanggan akan mengalami peningkatan sebesar 0,358. Sebaliknya, jika kualitas layanan mengalami penurunan sebesar 1 poin, maka variabel loyalitas pelanggan juga akan mengalami penurunan sebesar 0,358. Nah, untuk p-value-nya, di sini ada 0,002. Nah, kita gunakan rule of thumb p-value-nya itu adalah 0,05. Secara umum, penelitian-penelitian sosial itu standarnya 0,05. Nah, artinya di sini p-value itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Karena di sini nilainya lebih kecil, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan terhadap kualitas pelanggan. Sehingga di sini bisa kita tuliskan kesimpulan adalah hipotesis kita diterima. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah citra perusahaan ke loyalitas pelanggan. Kita dapatkan nilai koefisien regresinya sebesar 0,567. Yang berarti apabila citra perusahaan itu mengalami peningkatan sebesar 1 poin, maka loyalitas pelanggan itu akan mengalami peningkatan sebesar 0,567. Sebaliknya, jika citra perusahaan mengalami penurunan sebesar 1 poin, maka loyalitas pelanggan akan juga mengalami penurunan sebesar nilai koefisien regresi 0,567. Nah, selanjutnya nilai p-value-nya. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis yang kedua atau pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan adalah signifikan, sehingga kita simpulkan hipotesisnya diterima. Oke. Jadi kesimpulan diterima ataukah tidaknya itu tergantung pada nilai p-value-nya ini, bukan pada koefisien regresi. Sebenarnya ada kaitan, semakin besar koefisien regresi itu kemungkinan nilai p-value-nya itu lebih besar. Namun untuk lebih mudahnya itu untuk menentukan kesimpulan diterima tidaknya suatu hipotesis itu bergantung pada nilai p-value-nya. Oke, yang selanjutnya adalah nilai kita akan melakukan pengujian simultan atau uji F. Kita gunakan yang ada di hasil tabel bagian ANOVA. Kita copy dulu. Nah, di sini kita fokuskan pada bagian signifikansinya. Untuk uji F, kita hanya fokus pada bagian signifikansi, di mana sama seperti uji T tadi, standar yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, di sini diketahui nilai signifikansi uji F-nya itu sebesar 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dan citra perusahaan itu berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pelanggan. Sesederhana itu untuk uji simultan. Nah, yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi koefisien determinasi atau R-square. Yang kita gunakan adalah di bagian tabel ini, model summary-nya. Kita copy dulu. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian R-square-nya, itu sebesar 0,381. Nah, tujuan dari koefisien determinasi ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel X yang ada di dalam model itu mampu menjelaskan varians dari variabel Y-nya. Nah, di sini kita dapat nilai koefisien determinasinya itu sebesar 0,381, yang berarti bahwa citra perusahaan, variabel X kita, citra perusahaan, dan kualitas layanan itu mampu menjelaskan sebesar 38,1% varians dari variabel loyalitas pelanggan. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 38,1% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Jadi ini adalah angka desimalnya. Untuk interpretasi kita harus bentuk dalam bentuk persentase dikalikan 100 sehingga kita dapat 38,1. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, simpelnya itu adalah koefisien determinasi itu untuk melihat bisa dibilang 381 ini bisa diartikan sebagai besaran varians dari variabel loyalitas pelanggan yang mampu dijelaskan oleh citra perusahaan dan kualitas layanan. Sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.